Dalam benaknya Becky mengakui sering berfantasi tentang hal-hal yang ingin dia lakukan kepada orang-orang yang membuatnya kesal. Tapi kali ini bukan sekedar fantasi. Setelah dengan sengaja menumpahkan kopi panas ke celana Anthony, Becky berjalan dengan senyum kemenangan. Namun saat Becky pulang, Anthony yang dipenuhi kemarahan mengajak kedua rekannya mengikuti Becky ke rumah untuk memberinya pelajaran, tanpa mengetahui siapa Becky yang sebenarnya. Pada malam hari, Becky mendengar suara kaca pecah sehingga bergegas keluar dari kamar untuk memeriksa, tapi tanpa diduga, ketika Anthony membekapnya dari belakang, Becky yang tidak mau menyerah langsung menyundul wajah Anthony dan memerintahkan Diego menyerang. Malang DJ muncul menghajar Diego dengan tongkat baseball dan menodongkan senjata ke arah Becky. Alhasil Becky tidak dapat berbuat apa-apa. Melihat tindakan kedua rekannya, Shaun masuk dan bersikeras memperingatkan bahwa rencana awal mereka hanya untuk memberi Becky pelajaran. Tapi kedua rekannya tidak peduli dan malah berniat menyakiti Becky. Di waktu yang sama, Elena datang menodongkan senjata ke arah mereka bertiga. Elena berhasil membuat DJ menurunkan senjatanya. Tapi secara mengejutkan Anthony mengeluarkan senjata dan menghabisi Elena. Hal ini sontak membuat Becky marah sehingga langsung menyerang. Sayang dengan cepat Anthony membantingnya ke dinding hingga pingsan. Keesokan hari Becky siuman dan mendapati tubuh Elena masih tergeletak di lantai. Hal ini menyebabkan Becky kembali teringat saat dia menemukan tubuh ayahnya dulu. Selang beberapa saat, Becky juga menyadari kalau Diego sudah tidak ada. Di tempat berbeda, Anthony, DJ, dan Shaun tiba di kediaman pendiri The Nobleman yang berada di daerah terpencil. Di sini Anthony menegaskan kepada kedua rekannya agar merahasiakan tentang apa yang terjadi di rumah Becky. Hanya saja Shaun merasa tidak setuju, tapi Anthony langsung mengancam akan menghabisinya juga bila berani buka mulut. Sementara itu setelah memakamkan Elena, Becky yang dirundung kesedihan atas kematian orang yang sudah dia anggap sebagai neneknya sendiri, akhirnya kembali dikuasai oleh rasa dendam. Dia berniat menghabisi ketiga preman itu dan menemukan anjing kesayangannya. Oleh sebab itu Becky mulai mempersiapkan sejumlah peralatan untuk melaksanakan misinya. Setelah semua siap, Becky berangkat mencari orang bernama Daryl yang sebelumnya sempat diucapkan oleh ketiga preman di restoran. Beruntung, hanya ada dua orang bernama Daryl di kota tempat Becky tinggal. Daryl yang pertama adalah seorang wanita tua yang menggunakan tabung oksigen, jadi tidak sesuai dengan deskripsi yang Becky cari. Untuk itu Becky segera menuju ke alamat Daryl kedua. Berdasarkan bendera The Nobleman yang ada di sana, sudah jelas ini adalah alamat Daryl yang dia cari. Pada saat yang sama di dalam rumah, ketiga preman sedang makan bersama pemimpin kelompok yang bernama Daryl dan tangan kanannya yang bernama Twig. Di tengah acara makan tersebut, Daryl menyadari kegelisahan Shaun yang sama sekali tidak menyentuh makanannya. Tapi sebelum Shaun sempat menjelaskan apa-apa, Anthony sudah terlebih dahulu menyela dengan mengatakan bahwa mereka hanya lelah karena perjalanan jauh. Ketika Daryl melihat Diego yang ada di dalam kandang, Anthony menyebutkan Diego sebagai anjingnya dan sedang dalam kondisi tidak stabil. Shaun yang semakin tidak tahan dengan kelakuan kedua temannya memohon izin pergi ke toilet, jadi membuat Daryl merasa ada sesuatu yang salah di antara mereka. Tanpa mereka sadari, Becky sedang memantau dari luar. Becky kemudian menyelinap ke sebuah ruangan melalui jendela